Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Quhafah bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy, dari Bani Tamimi, suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Pada masa kecilnya, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sabar, yang membuatnya disukai oleh masyarakat. Ia sudah bersahabat dengan Rasulullah sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq segera menyambut Rasulullah SAW untuk memeluk agama Islam. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632, umat atau kaum muslimin menghadapi masalah yang sangat sulit karena Rasulullah tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat Islam. Pada akhirnya, setelah diadakan musyawarah, Umar bin Khattab memilih Abu Bakar secara cepat dan tegas. Selanjutnya adalah kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Gerakan ini dipandang sangat berbahaya karena hampir di seluruh jazirah Arab muncul gerakan itu. Khalifah Abu Bakar bersikap tegas. Di balik ketegasan itu, berpesan kepada para panglimanya untuk terlebih dahulu mengadakan pendekatan persuasif atau damai. Selanjutnya, yaitu memberantas nabi palsu. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, timbul beberapa golongan pembangkang, yaitu golongan orang murtad, golongan orang yang ingkar atau tidak mau membayar zakat, dan golongan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Timbulnya orang-orang murtad karena mereka belum memahami benar tentang Islam, sehingga mereka mudah sekali terpengaruh oleh situasi. Di antara mereka ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Untuk golongan orang yang tidak mau membayar zakat, mereka berpendapat bahwa zakat hanya kepada Rasulullah. Sementara untuk golongan ketiga, yaitu adanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Selanjutnya ada kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah membuat karya besar, yaitu adanya mushaf Al-Quran yang ketika itu Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin usaha mulia itu. Setelah usaha tersebut selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar. Setelah beliau meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah satu istri Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah perluasan dakwah Islam. Di antara daerah yang menjadi tujuan perluasan dakwah Islam adalah Syariah. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang dan diperkuat dengan datangnya pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang. Lalu, akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit pada saat perang Yarmuk berlangsung. Lalu beliau ingin menunjuk seseorang untuk menjadi penggantinya saat ia sudah meninggal.
Khalifah Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah selanjutnya. Semua sudah dimusyawarahkan bersama sahabat-sahabat yang lain dan telah disetujui. Lalu setelah Abu Bakar sakit selama 15 hari, beliau meninggal dunia pada Senin 23 Agustus atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Demikian sedikit kisah tentang Abu Bakar yang saya ceritakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.